Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 dimanapun kalian berada, Pak Armanto mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di tahun ini 1443 Hijriah 2022 Masehi. Semoga kalian dalam menjalankan ibadah puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya banggakan dimanapun kalian berada, pertama marilah kita tak henti-hentinya selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya kita masih diberikan panjang umur sehingga kita dapat menemui Ramadan di tahun ini, dan juga diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan atau melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Maka pantaslah kita patut bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan dengan lisan kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia ini maupun nanti kelak di akhirat. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan dimanapun kalian berada, tentunya kalian di saat-saat ini masih tetap selalu waspada dan tetap jaga prokes dimanapun kalian berada, bahwa pada intinya pandemi belum berakhir, dan jangan sampai kendor dan lengah. Pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan yang terakhir adalah tetap berdoa. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, dalam materi siraman rohani atau kultum pada siang hari ini, Bapak akan mengambil tema tentang pahala yang tetap mengalir meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Apakah itu? Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan dimanapun kalian berada, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim meninggalkan dunia ini yang fana atau yang rusak, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali illa min salasin, kecuali yaitu 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut, anak-anakku? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah.
Anak-anakku yang saya banggakan dan yang saya cintai, sedekah jariyah itu bukan berarti kita bersedekah dengan kekayaan atau dengan uang. Sedekah itu juga bisa berupa apa saja, bisa berupa makanan. Ketika kita memasak dan masakan kita itu banyak, kita juga bisa bersedekah dengan makanan. Kita persiapkan untuk takjil atau untuk musafir yang lewat di sekitar musola atau masjid kita untuk berbuka puasa, itu juga bersedekah. Termasuk juga kita menggunakan tenaga kita, itu juga bersedekah. Ketika ada pembangunan musola atau masjid di sekitar kalian membantu mengangkat batu, mendekatkan batu-batu dengan pekerja yang membangun musola tersebut atau masjid tersebut, itu juga namanya sedekah. Terus kemudian juga mungkin juga kalian kalau tidak bisa membantu dengan tenaga, bisa dengan membantu dengan sumbangsih pemikiran-pemikiran. Apabila sudah tidak bisa membantu dengan pemikiran-pemikiran, ya kita membantu dengan berdoa. Jadi intinya bersedekah itu tidak hanya melalui harta, uang, tetapi juga bisa melalui tenaga, pikiran, maupun dengan doa. Anak-anakku yang saya banggakan dimanapun kalian berada, yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Apakah ilmu yang bermanfaat itu, anak-anakku? Ketika kalian duduk di bangku dasar, menengah, atas, bahkan nanti ada yang melanjutkan di perguruan tinggi, saya doakan kalian nanti bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, ada yang menjadi doktor, profesor, ya. Ketika kalian itu mendapatkan ilmu terus kemudian kamu amalkan, maka itulah ilmunya itu bermanfaat. Jangan kalian memandang ilmu itu kalian dapat dari anak kecil. Jangan meremehkan ilmu itu kamu dapat dari anak kecil, bahkan orang tua kalian yang mungkin tidak berpendidikan. Tetapi sekiranya ilmu itu bisa diamalkan, ilmu itu baik, membawa kemaslahatan, membawa kebaikan, maka ilmu-ilmu itu adalah bermanfaat. Ketika itu kamu amalkan, terus kemudian kamu aplikasikan dan kamu teruskan ilmu-ilmu yang baik itu, maka pahalanya akan mengalir. Meskipun guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ustazah-ustazah kita, para kiai-kiai kita sudah meninggal dunia, maka ilmunya akan tetap mengalir selama ilmu itu diamalkan. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, yang terakhir adalah awaladdin syolihin yata'ulah, yaitu anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan,
dambaan kedua orang tua, mendidik kita, membesarkan kita. Harapannya adalah kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ketika kita sudah menjadi anak yang soleh solehah, kita harus selalu dan selalu mendoakan kedua orang tua. Jangan sampai nanti kita mendoakannya menunggu orang tua kita diambil nyawanya oleh Allah. Mendoakan orang tua itu ya setiap waktu. Ketika orang tua masih hidup kita doakan, dan doa itu sangat familiar sekali. Mungkin sudah di luar kepala kalian, sudah kalian pelajari dari jenjang pendidikan paling rendah sampai saat ini. Saya yakin kalian mesti hafal doanya. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa ibu bapak kami, dan sayangilah mereka seperti ia menyayangi saya waktu kecil. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, mendoakan orang tua itu tidak hanya menunggu ya, tidak hanya orang tua itu masih hidup, tetapi nanti syukur-syukur nanti ketika orang tua sudah kapundhut, sudah menghadap ila Rabbi, sudah diambil nyawanya oleh Allah, orang tua juga harus tetap kita doakan ya. Itulah tanda-tanda anak soleh birrul walidain, mau mendoakan kedua orang tua. Dan pesan Pak Hermanto, jangan sekali-kali kalian berani kepada kedua orang tua ya. Pesan Pak Hermanto, jangan sekali-kali kamu berani kepada orang tua, karena ridho wa fi ridhol walidain, ridhonya Allah juga ridhonya orang tua. Baliknya, ridhonya orang tua juga ridhonya Allah. Banyak contoh-contoh orang-orang sukses itu karena apa? Di balik kesusahan mereka ada orang tua yang sangat berjasa, dan anak tersebut hormat dan patuh kepada orang tuanya. Tapi sebaliknya ada anak yang durhaka karena orang tuanya murka. Contohnya banyak sekali, anak-anakku. Tentunya kalian pernah mendengar cerita Malin Kundang ya. Itu juga anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dari kecil dia dididik, sakit diobatkan, terus kemudian ketika anak itu sudah sukses, dia lupa sama ibunya yang merawatnya, bahkan ibunya dianiaya dan tidak diakui sebagai ibunya. Ini jangan sampai terjadi pada kalian ya. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu, kesuksesan seseorang itu, di balik kesuksesannya itu ada orang tua yang hebat dan selalu memberikan semangat, dan terus menerus dia mendoakan siang dan malam biar anaknya menjadi anak yang sukses. Mungkin itu kultum pada siang hari ini, tausiah pada siang hari ini di bulan suci Ramadan. Di hari ini insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita akan sambung di lain waktu. Dan saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.